Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengawasan syariah. Pengertian pengawasan syariah. Jadi, pengawasan atau controlling ini merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Pengawasan adalah proses untuk memastikan segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang kedua, yaitu urgensi pengawasan syariah. Nah, sejalan dengan perkembangan lembaga keuangan syariah, ulama semakin tertuntut untuk turut serta dalam memberikan masukan demi kemajuan lembaga tersebut. MUI membentuk DSN yang dianggap sebagai langkah efisiensi untuk mengoordinasikan ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Di samping itu, DSN diharapkan berfungsi sebagai pendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Baik, selanjutnya ada tujuan dan fungsi pengawasan syariah. DPS adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS di LKS diangkat dan diberhentikan melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Tujuan DPS adalah mengawasi pelaksanaan fatwa DSN di lapangan yang dilaksanakan oleh lembaga ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Menurut Raina Hasan, tahun 2005 menjelaskan fungsi DPS. Yang pertama, DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Yang kedua, DPS berkewajiban mengajukan usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan DSN. Yang ketiga, DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasi kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Yang terakhir, DPS merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan oleh DSN. Selanjutnya ada pengawasan dan otoritas syariah. Ada 2 pengawasan dan otoritas syariah di Indonesia yang menjadi pengawas lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, yaitu DPS dan DSN. Berikut ini merupakan penjelasan lengkapnya. Selanjutnya ada struktur organisasi tata kelola syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Artinya, bank dalam beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Sistem tata kelola syariah dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, khususnya terkait kepatuhannya terhadap prinsip syariah dalam keseluruhan aktivitasnya. Selanjutnya, landasan hukum dan kegiatan pengawasan syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pihak yang bertugas melakukan pengawasan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah disebut Dewan Pengawas Syariah. Selain undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, DSN MUI juga mengeluarkan surat keputusan Nomor 3 Tahun 2000 tentang penunjukan pelaksanaan penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah. Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan tentang syarat, tugas, dan fungsi serta perangkapan keanggotaan DPS. Model pengawasan syariah di Indonesia. Pengawasan kepatuhan terhadap prinsip syariah sebagai bagian dari pelaksanaan GCG tidak hanya menjadi tugas DPS. Mengacu pada urusan penelitian, sistem pengawasan perbankan syariah dapat dibagi menjadi 2, yaitu sistem pengawasan internal dan sistem pengawasan eksternal. Model pengawasan syariah di Malaysia. Malaysia adalah negara dengan berbagai macam suku bangsa dengan pemeluk agama yang beragam, yang terdiri atas Muslim 58%, Hindu 8%, Kristen 24%, dan lainnya 10%.